Setiap kali kantor saya mengadakan kegiatan Zoom meeting, di akhir kegiatan, admin akan minta agar pesertanya mengaktifkan kamera video dan akan dilakukan screenshot sebagai dokumentasi. Dari sana kelihatan, ada kualitas gambar videonya yang bagus, ada gambarnya yang jelek atau buram, atau bahkan ada yang gambarnya hitam. Bisa jadi nggak ngidupin, atau juga karena dia pakai PC desktop untuk ikut kegiatan Zoom meetingnya, tapi sayang mungkin nggak punya kamera atau webcam eksternal yang bisa dihubungkan ke komputernya. Ya, seperti PC desktop di kantor saya. Sebenarnya buat teman-teman yang punya masalah dengan kualitas gambar video yang kurang baik, atau mungkin yang memang nggak punya kamera eksternal sama sekali, kita bisa pakai handphone kita ini untuk digunakan sebagai webcam atau kamera eksternal dan nanti disambungkan ke PC desktop. Kabar baiknya, kualitas yang kita nantinya bisa dapatkan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kualitas dari kamera bawaan pada laptop atau bahkan kamera eksternal yang ada pada umumnya. Gimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Al Halim Studio, channel di YouTube yang bahas tentang hal-hal yang mungkin bisa jadi Anda belum tahu. Ya, mungkin ya. Karena bisa jadi juga Anda udah tahu. Jadi saya bilang makanya mungkin. Kembali ke topik bahasan. Memangnya kenapa sih dengan kualitas gambar video saat kita mengikuti online meeting seperti Zoom dan sebagainya, bisa aja teman-teman yang sekarang atau belakangan ini mengikuti kegiatan Zoom meeting menggunakan kamera bawaan dari laptopnya merasa bahwa kualitasnya itu agak sedikit kurang, atau bahkan ada yang nggak punya kamera eksternal sama sekali. Jadi setiap kali ikut Zoom meeting itu selalu hitam tampilannya, nggak ada profilnya, nggak ada videonya, seperti itu. Walaupun sebenarnya bisa-bisa aja kita ikut Zoom meeting atau kegiatan online itu menggunakan handphone, kan ada kamera depannya tuh bisa selfie ya, tapi kadang-kadang ngerasa kayak fiturnya tuh kurang kalau lewat handphone. Lebih leluasa kalau kita ikut meeting itu menggunakan PC desktop, apalagi kalau seandainya kita yang jadi narasumber atau pembicara atau bahkan pemateri dan sebagainya. Dengan menggunakan laptop tentu akan memberikan feel yang lebih baik, layarnya yang lebih besar, dan juga kita akan lebih mudah untuk membaca atau melihat gambar pada saat kegiatan meeting berlangsung. Untuk mengatasi permasalahan yang tadi kita hadapi, ada nih sebuah aplikasi. Aduh, nabrak lagi. Jadi, untuk mengatasi permasalahan yang tadi kita alami, ada nih sebuah aplikasi yang bisa membuat kita menggunakan handphone sebagai webcam atau kamera eksternal saat kita mengikuti kegiatan meeting online melalui PC desktop. Seperti yang udah dijelaskan, bahkan nanti dengan kamera yang ada di handphone ini, kualitas gambar yang didapat bisa jauh lebih baik. Ya, daripada harus beli kamera lagi yang kalau mungkin kualitas 4K atau kualitas yang baik itu harganya juga cukup tinggi, ini bisa jadi salah satu solusi ya, opsi yang cukup layak untuk dipertimbangkan. Tentunya video ini dibuat bukan untuk teman-teman yang sudah tahu, tapi barangkali di luar sana ada teman-teman lainnya yang belum mengetahui cara ini, atau yang memang karena kelewat aja. Ya syukur-syukur kalau nanti ini bisa bermanfaat. Aplikasi ini bernama DroidCam, sebuah aplikasi yang dapat digunakan di platform Android, iOS, Windows, ataupun juga Linux. Aplikasi ini tersedia dalam versi gratis maupun versi berbayar. Dan untuk bisa terhubung dengan aplikasi ini, bisa menggunakan konektivitas baik melalui Wi-Fi ataupun juga USB cable. Untuk memulai penggunaan aplikasi, sebaiknya agar dipersiapkan terlebih dahulu kabel, dapat juga menggunakan sambungan melalui konektivitas Wi-Fi. Kemudian, pastikan smartphone dalam keadaan full charge. Apabila teman-teman menggunakan PC desktop atau bahkan laptop, pastikan laptopnya tercolok ke listrik. Sebaiknya juga sediakan tripod yang paling sesuai. Ya, mungkin bisa yang kecil atau yang pendek aja. Jangan lupa, tentunya ruangan yang digunakan untuk mengikuti kegiatan meeting online-nya adalah ruangan yang cukup representatif atau cukup layak. Selanjutnya, cara penggunaan.
Yang pertama yaitu install terlebih dahulu aplikasi Droidcam-nya di handphone. Kalau Android silahkan download di Play Store ya. Kemudian juga silahkan install aplikasi Droidcam-nya di PC desktop kalian. Sebagai catatan, apabila menggunakan koneksi dengan kabel, pastikan bahwa handphonenya sudah aktif menu developer mode dan fitur USB debugging. Langkah selanjutnya setelah tadi kita menginstal aplikasinya di laptop dan di handphone, maka silakan masuk ke aplikasi Droidcam yang ada di handphone terlebih dahulu. Setelah itu, ikuti langkah yang ada dan masuk ke aplikasi Droidcam yang ada di PC. Silakan pilih koneksi mau menggunakan Wi-Fi atau kabel USB. Jika menggunakan kabel USB dan nantinya akan muncul dialog box untuk melakukan debug, klik allow atau izinkan. Jika menggunakan Wi-Fi, pastikan kita memasukkan IP address yang tertera di HP dan kita input ke PC desktopnya. Nah, setelah semuanya dilakukan, maka seharusnya setelah ini akan sudah muncul tampilan kamera handphone pada layar PC desktop kita. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan lainnya. Selain tadi Zoom Meeting, bisa juga misalnya untuk Skype, Google Meet, Microsoft Teams, dan lain-lain sebagainya. Bahkan juga bisa digunakan buat streaming. Nanti silahkan aja dikoneksikan dengan aplikasi OBS. Dan berikut perbandingan kualitas dari webcam yang kita gunakan. Oke, saat ini teman-teman sedang melihat hasil dari tangkapan kamera bawaan laptop yang saya gunakan, yaitu laptop Huawei D14 Pro, yang mana memang posisinya berada di keyboard. Jadi karena posisi kameranya ada di keyboard, menghadap ke atas ya, agak sedikit sudut pandangnya mungkin memang tidak biasa, tapi ya mungkin teman-teman bisa lihat seperti inilah hasil dari kamera dari laptop ini. Baik, yang teman-teman lihat saat ini adalah tangkapan dari kamera webcam eksternal dari Logitech C310 dengan resolusi 720 pixel. Seperti kamera yang sebelumnya juga yang bawaan laptop, kamera ini dan tangkapan videonya kita bantu dengan pencahayaan dari lighting atau lampu yang ada di atas di ruangan dan satu lighting studio yang ada di depan kanan saya, dan seperti ini hasilnya. Baik, yang saat ini teman-teman lihat itu adalah kualitas dari kamera handphone yang ditangkap dan dialurkan ke PC menggunakan aplikasi Droidcam. Dan seperti ini hasilnya. Memang terlihat harusnya sedikit lebih tajam ya. Bukan sedikit sih, harusnya jauh lebih tajam. Dan ini menariknya ternyata bisa kita zoom in dan zoom out. Meskipun dengan cara manual cukup di zoom aja di layarnya, maka hasilnya seperti ini. Kita coba ya. Iya, ini adalah ketika saya coba zoom out, terlihat lebih lebar tangkapannya dan juga lebih tajam dibandingkan kamera-kamera sebelumnya. Nah, kalau misalnya ingin yang sudut pandang lebih dekat lagi, bisa di zoom in seperti ini. Iya, gimana? Coba kita bandingkan dari hasilnya. Ya, dari experience yang kami rasakan saat menggunakan Droidcam ini, maka ada beberapa hal yang tentunya perlu diperhatikan. Yang pertama, versi gratisnya ini memiliki beberapa keterbatasan. Jadi kalau ingin fitur yang lebih lengkap, silakan berlangganan yang versi Pro atau yang versi berbayar. Kedua, rasio pixelnya tidak full. Ada sedikit crop di sisi kiri dan kanan. Kalau teman-teman lihat, ada semacam black bar di kedua sisinya. Dan tentunya pada aplikasi Droidcam ini bisa juga mengalami delay, terutama apabila menggunakan koneksi Wi-Fi. Sangat disarankan
atau lebih diutamakan untuk menggunakan kabel. Dan terakhir, tentunya kualitas gambar yang ditangkap oleh Droid Cam sangat tergantung juga dengan kualitas gambar sesuai kamera yang ada pada masing-masing handphone. Jadi kalau kualitas gambar dari HP kentang ya nanti dapat di Droid Cam-nya juga kentang ya. Kesimpulannya, kalau dipikir-pikir dibandingkan dengan harus merogoh kocek untuk membeli webcam yang baru dengan kualitas yang tinggi, tentunya menggunakan Droid Cam ini bisa menjadi opsi yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Apalagi kualitas gambar yang didapatkan dengan menggunakan Droid Cam ini bisa jadi sangat lebih baik dibandingkan dengan kamera bawaan pada laptop atau juga webcam pada umumnya. Dengan menggunakan Droid Cam, teman-teman bisa mendapatkan hasil gambar yang lebih tajam, lebih luas, lebih jelas, dan juga lebih kece tentunya pada saat nanti dipakai untuk foto bareng pas di akhir meeting online. Cukup sekian dulu video kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Tulis kritik di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya dan ingat jangan tunda untuk berkarya. Ada nggak ya aplikasi yang lebih bagus?